Kami di Kamensi Pictures berkomitmen untuk selalu menghadirkan film yang tidak hanya fresh, tapi juga relevan dan menggugah. Kami memang ingin membuat film yang tidak hanya untuk ditonton, tapi juga untuk difikirkan dan untuk dirasakan. Kami ingin menjadi rumah untuk film-film yang punya jiwa, yang tidak takut untuk menyorot sisi-sisi kelam dan juga kompleks dari pengalaman manusia. Dengan film-film kami yang sebelumnya, alhamdulillah sukses. Di sini juga kami akhirnya semakin berusaha lagi untuk terus berani, tidak bermain aman, tapi terus maju, menembus batas, memberikan perspektif baru untuk perfilman, untuk penonton khususnya. Nah, di film Legenda Kelam Malin Kundang ini, tadi teman-teman sudah nonton, kami mencoba untuk mengangkat kembali kisah klasik yang kita punya, yang kita semuanya sudah tahu. Malin Kundang bisa dibilang Malin Kundang adalah memori kolektif dari kita semua, tapi mungkin yang jarang kita tanyakan adalah sebenarnya dari sudut pandang siapa sih cerita ini disampaikan. Nah, di film ini bercerita tentang luka dan trauma yang diwariskan, bercerita tentang kegagalan memahami di dalam hubungan keluarga, dan kami juga berharap semoga dengan adanya film ini bisa menjadi pembuka untuk obrolan tentang trauma dan luka-luka itu, baik dengan keluarga kita atau kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita percaya kebetulan teman-teman yang dari Kamensi Pictures percaya bahwa kalau kita berbicara soal bangsa kita sekarang ada banyak sekali masalah. Masalahnya disebabkan karena warga negara yang seharusnya jadi support system dari suatu bangsa, ada yang mungkin memiliki kelemahan-kelemahan gitu. Dan kelemahan-kelemahan ini sering disalahkan sebagai kesalahan individu, padahal ini adalah hasil dari bagaimana mereka besar tumbuh di sebuah unit yang paling kecil di masyarakat, tapi yang paling penting yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga itu ada dinamika antara generasi satu ke generasi yang lain, dari yang lebih tua ke yang muda, dan masing-masing generasi tersebut punya ekspektasi mereka masing-masing. Kalau misalnya tidak ada keinginan untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan dari satu generasi, misalnya seorang anak mungkin punya ekspektasi terhadap orang tua, demikian juga sebaliknya. Kalau tidak ada usaha untuk memahami bahwa ada keterbatasan dari yang mungkin bisa diberikan dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua, dan ada beban yang dibawa dari setiap generasi. Misalnya orang tua kita, mungkin kita merasa mereka nggak sempurna, padahal mereka juga menanggung beban yang dibebankan dari generasi sebelumnya. Kalau tidak ada kepercayaan dan usaha untuk memahami itu, mungkin kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah keluarga yang dinamikanya akan menghasilkan individu-individu yang bisa berkontribusi ke progressive civilization gitu, society yang lebih maju. Makanya kita kepingin banget film ini diceritakan lewat point of view yang fresh. Kita berbicara soal generasi, makanya sebuah langkah yang paling bijaksana adalah untuk memberikan film ini ke pencerita yang memiliki point of view yang lebih fresh dibandingkan kita, yaitu dua sutradara muda, satu Gen Z, satu milenial, yaitu Kevin Raharjo dan Rafiq Hidayat. Dan ketika kita akhirnya memberikan project ini kepada mereka, ketika filmnya selesai, yang perlu dicatat adalah kita sama sekali tidak ada campur tangan secara kreatif. Kita bekerja supaya mereka bisa bekerja secara maksimal untuk bisa mencurahkan visi kreatif mereka, dan sepenuhnya ada di tangan mereka, jadi kita nggak campuri. Semua visi dari awal, ketika skrip jadi, mereka akan menerjemahkan skenario ke dalam cara mereka bercerita, baik dari segi look, feel, bagaimana antar karakter berinteraksi, demikian juga bagaimana karakter dan lingkungan berinteraksi, apa yang ingin disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, itu adalah otonomi dari mereka berdua. Dan ketika hasilnya selesai, kita yang ada di Kamensi bukan cuman kayak, oh lega, ternyata oke, enggak. Kita sangat bangga banget karena film ini
seperti yang teman-teman udah lihat dan kita udah bikin beberapa press screening, banyak yang tidak percaya bahwa ini adalah film pertama karena hasilnya sangat accomplished banget gitu. Diberikan kebebasan, dua hal sih. Di satu sisi kita jadi deg-degan juga karena kita bekerja dengan Kamensi Pictures yang menghasilkan film-film yang kami juga kagumi, dan kami juga penonton film Abang. Kita tahu bahwa meskipun dibebaskan pasti mereka punya harapan kan, ya. Mereka pasti nggak akan setuju ke kita gitu. Jadi tentu ada beban bahwa kita bisa achieve itu nggak ya gitu. Itu satu sisi. Tapi ketika kami mengerjakan film ini, yang kami senang adalah meskipun Abang tidak pernah ikut campur waktu syuting, Abang nggak pernah mengganggu kami sama sekali, karena mungkin Abang juga sutradara dan pasti tahu ya kalau kita lagi bekerja, apalagi sutradara pasti kalau diganggu itu adalah hal yang kita ingin apa yang kita mau, visi kita tersampaikan gitu, dan kita ingin mengerjakan itu gitu. Tapi meskipun Abang dalam tanda kutip tidak ikut campur secara kreatif, tapi Abang selalu ada di lokasi ketika syuting, meskipun hanya di tenda menonton monitor. Keberadaan Abang itu aja udah membuat kami tenang gitu di lokasi syuting, karena tahu bahwa jika ada sesuatu yang kita ingin bertanya, dia ada di sana dan selalu membantu gitu. Jadi dua sisi itu sih, diberikan kebebasan, kita deg-degan, tapi di satu sisi dia selalu ada di sana gitu. Jadi privilege sekali sih, kami merasa sangat mendapatkan kesempatan yang yang nggak ternilai sih harganya. Mungkin kita berdua sebagai pencinta film juga pas waktu di awal kepikiran untuk masuk industri film, awalnya tentu pasti kan nggak menyangka akan diberikan kebebasan kreatif ya, karena kan pas di awal mungkin pasti mikirnya kita harus ngikutin sebuah pakem-pakem, tapi untungnya kita bekerja sama Kamensi Pictures dan punya standar tinggi untuk film, dan kami juga berniat untuk membuat sesuatu yang bagus dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu sih. Kita juga overwhelmed sih dengan sambutan, karena penayangan pertama itu pasti deg-degan ya. Ini adalah mimpi kami sejak kecil, dan kemudian film ini akhirnya ditonton oleh orang, dan mereka adalah orang-orang yang paham akan bidangnya. Jadi dari Iluni itu adalah mereka alumni psikologi, bahkan ketua dari alumninya datang, dan ketika mereka menyampaikan bahwa potret dari sisi psikologi yang dialami karakter ini sesuai dengan bagaimana yang mereka pelajari, kami lega banget sih, karena tentu meskipun film adalah karya fiksi, kita ingin menampilkan hal yang sebagaimana seharusnya gitu. Jadi meskipun kita riset, kita pasti agak deg-degan apakah riset kita terwujud seperti bagaimana seharusnya gitu. Dan kami beruntung punya aktor aktris yang luar biasa sekali, yang kemudian apapun upaya kami nggak akan bisa tercapai ke sana kalau mereka tidak perform it that way. Jadi kami beruntung banget sih. Mbak, sebenarnya kayaknya pemain lu yang film ini ya lumayan, nanti kita ngobrol-ngobrol. kita colek terus selama syuting soalnya. Oh ya gitu, gimana nyoleknya tuh apa? Apa yang dicolek-colek? Iya, jadi itu juga sih kebebasan yang jujur aku sama Harjo senang banget, karena kita pengen hands on banget dalam film ini gitu. Jadi kita dibebaskan tuh untuk beneran ngedirect pemain, ada di set terus, dan mungkin mereka merasa terganggu juga karena dicolek terus, diajak ngobrol terus, tapi iya, kami sih merasa senang ngelakuinnya. Sebenarnya kalau untuk penulisan, semua karakter itu memang kita pikirin backstory-nya sih. Jadi kayak tadi Abang bilang, misalnya kita ngomongin ibu dan anak gitu ya. Si ibu ini kan mungkin, aku sendiri seorang ibu gitu, jadi kalau misalnya aku mendidik anak aku selalu harus mengingatkan diriku bahwa orang tua itu pasti banyak salahnya juga. Gitu. Kalau selama ini kan kayak misalnya legenda Malin Kundang yang asli itu kan yang diajar atau yang diberitahu ke kita bahwa Malin Kundang ini durhaka, bahwa anaknya durhaka. Tapi anak durhaka itu kan kenapa ya dia bisa durhaka gitu. Jadi itu yang juga kita mau explore lebih lanjut dari karakter Alif sendiri, tapi juga karakter ibunya, karakter Farah di sini, karakter istrinya. Itu semua kita mencoba bentuk gitu loh, supaya mereka juga jadi karakter-karakter yang memang seperti orang-orang yang kita temui sehari-hari gitu. Semoga itu semua juga terwujud sih ketika ditonton gitu ya. Gitu. Kita
diskusi kayaknya sebulan 2 bulan ya kayaknya ya, 2 bulanan, dan kemudian penulisannya sekitar 1 bulan gitu. Kalau karakter-karakter, kalau karakter dua. Kalau karakter-karakter yang ada di film ini tentunya hasil diskusi dari aku, Alif, dan Rafki, dan Kevin juga yang ketika penggodokan cerita juga ikut. Tapi kalau teman-teman tadi lihat ya, ada profesi pelukis biasa, tapi ini pelukis mikro. Kita memang sangat suka untuk menampilkan profesi yang jarang diberikan highlight atau spotlight di masyarakat. Dia pelukis, yes, tapi kali ini dia pelukis mikro, pelukis kecil. Kenapa? Pelukis kecil. Kenapa? Teman-teman udah lihat kan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang berekspresi juga bukan untuk menggambarkan suasana hati, tapi juga untuk try to reach out gitu, untuk menceritakan apa yang terjadi sama dia. Dan Alif di sini kita temukan profesi menarik banget, pelukis tapi yes, tapi pelukis mikro gitu. Menyenangkan banget ya sebagai produk pikiran bekerja sama dengan lintas generasi itu, jadi kayak kita jadi belajar lagi berkomunikasi, belajar lagi mencari kebaruan, mencari ide-ide baru yang tentunya kita komunikasikan untuk nggak gitu lagi secara karya. Dan Rafki dan Harjo tuh menyenangkan banget buat cara komunikasinya, ide-ide segernya apa, dan kita juga, saya mungkin ke kanan duluan aja ya, juga jadi masukan-masukan, dapat masukan-masukan baru yang oh ini fresh, ini seger, ini jadi saling belajar. Itu yang pada akhirnya nggak cuma membuat, tapi kita terus belajar membuat lebih baik. Berarti Itu persepsi yang dari anak muda zaman sekarang gitu ya Pak Ical ya? Iya, komunikasi lintas generasi ini yang akhirnya menurut saya juga jadi tetap belajar. Oke, cara melihat kan biasanya kalau anak muda nih kita udah cenderung style, gaya apa segala macam, tapi Rafki dan Harjo bisa mengeluarkan hal-hal yang lebih deep, lebih di dalam. Jadi kayak merasa saya ketemu anak muda tapi nggak ini yang biasa saya ketemuin, biasa mendahulukan gaya, mendahulukan style kekiniannya, tapi Rafki dan Harjo saya ngerasa dia bisa menuangkan apa yang sebenarnya lebih dari dalam. Itu yang sebenarnya cocok sama saya pribadi, mungkin kami juga, yang pada akhirnya kita mau mencari pemikiran yang lebih dalam dibanding cuma kita melihatkan style yang lebih gitu. Jadi kita lebih mencari, mengulik-ulik hal tersebut. Betul, ya tadi saya juga jadi diingatkan lagi, saya juga jadi untuk jadi tetap bisa mengembangkan diri lagi dan mungkin menjadi pengingat untuk tetap belajar. Selamat siang semuanya, halo. Enggak terlalu sih, cuman ya riset dulu waktu baca skenario-nya, kemudian ngobrol sama Rafki dan Harjo. Alif ini pelukis mikro, kemudian ya mempelajari aja kira-kira mediumnya menggunakan apa aja selain batu. Ternyata ada juga yang menggunakan beras. Tapi yang menariknya sebenarnya profesi pelukis ini bukan hanya sekedar keren-kerenan aja di cerita, tapi itu benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ceritanya itu sendiri gitu. Dan kenapa sih dia harus menyimpan masa lalunya di lukisan itu, dan kemudian akhirnya terkuaklah seperti yang kalian nonton tadi gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar keren nih dia pelukis mikro, tapi ya itu memang bagian dari cerita gitu. Karena mungkin skenarionya sendiri udah sangat sempurna dan sangat bagus gitu ya, secara drama, secara twist dan segala macam. Jadi buat saya lebih banyak ngobrol sama Rafki dan Harjo untuk kita ngulitin mau karakter Alif ini dibawa kemana gitu. Ya kalau memang ada trauma masa kecil saya yang harus saya recall lagi, ya itu memang udah menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk mengeluarkan emosi itu ketika saya bermain. Tapi ya itu saya simpan sendiri aja gitu. Harus sehat ya. Harus sehat ya. Iya, harus terlihat sehat. Harus terlihat sehat. Gimana? Enggak dong, alhamdulillah sehat. Nadine itu seperti yang udah teman-teman nonton, dia adalah seorang istri dari Alif. Dia punya keluarga yang bisa dibilang harmonis, bahagia pada awalnya. Maksudnya sesuai dengan apa yang diidamkan gitu. Cuma ternyata along the way terjadi sesuatu sama Alif yang membuat semuanya tuh kelihatan gitu, nggak hanya di kulitnya aja. Karena kan
memang dia awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi untuk karakter Nadine ini juga bisa dibilang cukup dekat dengan karakter aku juga, dengan Farah yang asli, karena dia sama-sama ibu, punya anak yang mengayomi keluarganya gitu. Tapi di sini dia mencoba untuk menyatukan keluarganya lagi agar kembali baik. Semoga, karena aku belum nonton, selamat ya teman-teman. Aku belum. Kami di sini pemain belum ada yang nonton. Besok berarti? Besok, baru besok. Dakdik Dukser dong. Itu deh. Tadi baru kedengeran suaranya doang dari luar kayak ini yang Diusir. Gimana teman-teman yang udah pada nonton? Tenang aja Mbak, oke banget. Gitu kan? Iya kan? Iya enggak? Oke. Istri durhaka ya. Oke. Istri durhaka. Saya senang sekali ketika mendapat peran ini karena seperti yang tadi sudah teman-teman lihat, ini tantangan banget buat saya karena karakter ini range-nya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi takut-takut nih nonton ya, takut bocorin. Jadi apa ya? Ama ini kesulitannya buat saya, bukan kesulitannya, tantangan buat saya adalah di satu sisi harus jadi ibu yang benar-benar tulus gitu ya, rindu sama anaknya, tapi di sisi lain juga ada sisi lain dari Ama yang ternyata gitu, yang seperti tadi teman-teman sudah lihat, ternyata bisa segitu gitu, bisa sampai sejauh itu. Itu tidak mudah karena ketika bagian saya harus sedih, harus pilu, harus apa itu ya saya harus mainkan itu gitu. Tapi di sisi lain ketika sisi lain dari Ama ini harus juga dimainkan, ya udah saya tinggalin tuh sisi sedihnya, jadi ke sisi yang satunya lagi gitu. Ada Jamal dan Amamin, betul? Iya. Oke. Karena kepepet. Oh, kepepet. Oke. Melihat cerita dari legenda Kela Malin Kundang, apakah kamu merasa bahwa ini sebuah cerita yang memang dekat dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia atau bahkan di kehidupan Tony sendiri? Halo, selamat sore semua rekan-rekan lagi. Iya, kalau untuk memerankan Jamal di kehidupan sehari-hari sih nyata ya gitu, maksudnya emang terjadi gitu. Yang udah pada nonton kan tahu gitu bahwa sering terjadi apa yang dilakukan sama Jamal di sini gitu. Karena faktor kepepet itu. Faktor kepepet. Dia tadi kan ada adegan main burung, dia ternyata sering lomba burung juga. Jadi nggak belajar, udah tahu. Oh, udah. Kapan itu zaman main burung? Kapan? Kok kita nggak ketemu? Ya, itu lucu sih waktu pas ditawarin karakter ini ya gitu ya. Pas baca skrip, wah ada lomba main burung. Terus tenang mas, nanti ada body double. Boleh ya? Terus ya udah body double pas datang, udah bang, gue aja langsung deh gitu. Maksudnya ngomong ke director, aman, gue coba deh. Gitu. Ah serius mas? Iya udah. Akhirnya ternyata masih bisa. Zaman dulu ya. Burungnya datang sendiri loh itu. Itulah yang dinamakan oleh Tia tadi collective memory. Betul sekali ya, permainan burung ya. Oke. Jadi apakah bisa dibilang mudah memerankan Jamal ini? Bisa dibilang sih enggak ya, karena masuk ke karakter Jamal tuh cukup sulit ya gitu. Karena faktor dia di dalam film ini karena ekonomi dan segala macam ya. Makanya itu tadi yang tadi tanya, dia jahat atau enggak gitu. Dia coba bisa bilang itu kepepet gitu. Jadi susah banget untuk meranin karakternya si Jamal, walaupun terlihat gampang ya kayak gini. Enggak, itu susah banget. Hanya burung-burung yang bisa menjawab pertanyaan. Burung-burung apa lagi ya? Hanya burung-burung yang bisa menjawab. Thank you banget, Jamal.
Bagaimana nih? Sudah cerita dengan orang-orang di Malaysia nih? Belum cerita? Belum. Kok bisa belum cerita? Ini pertama kali Gamit main film di Indonesia atau bagaimana? Iya, pertama kali. Ceritain dong pengalamannya, atau sebelumnya mau Ya, apa sama-sama kabar dulu? semua? Salam sore. Terima kasih karena hadirkan diri ya. Oke. Barusan sampai tadi di pesawatnya. Baru sampai dari pesawatnya? Belum mati kan masih duduk dulu ya? Luar biasa loh. Ada fenomena sama burung yang tadi. Iya. Kita belum break begini dia udah turun duluan dia. Dikejar-kejar sama Nazira pasti ya. Luar biasa Nazira nih. Kamu nih benar-benar dia langsung jalan dari mana tadi? Berangkat jam berapa? Kemarinnya dari Sarawak punya event IFA di sana. Oh, Dia langsung ke sini. semalam di Sarawak ya. Iya. Habis itu malam ini di Jakarta. Ya, pulang kayak langsung ke sini. Ini kan penting. Oh penting, benar. buat kita rasanya, karena buat semua masyarakat, buat saya as a someone dalam filmmaker, dan given the opportunity sama Kavensi the whole cast, perkongsian itu yang penting, yang buat kita rasa penting, sharing. Yes. Ya itu. Memerankan peran ini untuk kamu sesulit apakah? Dan apakah kamu pernah dengar cerita sebelumnya soal legenda Malin Kundang itu sendiri? Iya pernah, karena mungkin 10 tahun kemarinnya saya juga pernah main Malin Kundang di Malaysia. Karena di Malin Kundang di Malaysia kita panggilnya si Tanggal. Oh, tapi ceritanya sama. tanpa Julius. Itu anak lama, itu nggak tahu. Tuanya kita itu malu. Ada live, malu. Tapi itu versinya epic. Oh oke. Ada pengen tahu sedikit, ada kesamaan nggak sih Malin Kundang Indonesia dengan si Tanggang itu? Kalau nggak salah sama duanya, cuma namanya doang. Oh, beda KTP ya? Iya. Iya. Terus gimana pengalaman kamu sendiri bermain dengan cast dari Indonesia, produser Indonesia, sutradara Indonesia? Senang banget sejujurnya. Mau lagi? Iya, kalau yang sama yang benar, yang itu ya pernah. Karena dulunya pernah ditawarin, tapi bukan film, dan ya kita waktunya model kan, jadi maunya yang kualitas itu ternyata bila kita sabar, insya Allah diberi peluang. Dan sometimes mungkinnya soalnya cuman timing ya.